Halo Sobat Hakoner, kita jumpa lagi dalam episode kali ini. Bang Hasani, gimana kabarnya Bang Hasani? Baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Gimana Bang Hasani? Jaketnya cakep banget dengan dipadukan dengan New York. Iya, jadi tambah keren ya. Kayaknya Oksigen ini agak match dengan New York nih. Apa karena New York Knicks menang untuk final berikutnya nih? Iya, Bisa jadi ya. seperti mau sponsornya ini kali ya. Amin. Kalau kita tanya sama yang punya bos kita Oksigen, amin. Baik, Sobat Hakoner, kita melanjutkan bincang-bincang dengan Bang Hasani ini tentang industri olahraga yang ada di Amerika. Bang Hasani, bagaimana Bang Hasani mengenal industri olahraga yang ada di Amerika? Awal Bang Hasani tinggal di Amerika, kemudian bekerja dan kemudian terjun dalam mengamati dan meliput olahraga di Amerika. Iya, sebenarnya kan karena saya penggemar olahraga. Jadi malah pertama saya ke sana itu kan karena kita datang di Indonesia kan hobi kita bola. Bola, Tiba-tiba saya ke Amerika itu 86, nggak ada bola. Belum ada lah bola. liganya belum ada. Saya kebetulan ke New York, buka TV, yang ada waktu itu baseball. Kebetulan lagi ada kejuaraan dunia. Kan Amerika ini apa-apa dibuat juara dunia gitu. Padahal yang main antar dia gitu. Nah, karena nggak ada tontonan lain, saya jadi ngikutin baseball waktu itu New York Mets dengan Red Sox Boston. Udah, terus saya dapat pekerjaan di obrolan di kantor itu kalau udah musim dingin ya American football. Sama lagi nih, apa lagi nih barang kan. American football tuh lebih banyak di musim dingin. Emang musim dingin. Oh, Memang. jadi dingin-dingin orang. Oh ya, memang olahraga musim dingin. Musim panas apa ya di sana olahraga? Ya baseball. Oh, baseball. Okay. Baseball. Nah, jadi udah lihat lagi, wah asik juga karena jadi obrolan. Nah, dari sana sampai akhirnya saya jadi penulis tabloid bola. Sempat saya ke basketball saya ambil itu, di situ saya pelajari gimana sih mereka ngebuat ini kok kita jadi asik gitu. Nonton dari nggak suka jadi suka gitu. Kan contoh tadi saya yang datang dari negara Indonesia yang nggak ada background American football sama baseball, kok tiba-tiba saya jadi suka gitu. Ternyata cara mereka mengemas itu, ya kita pengemasannya dari kita mungkin nggak suka jadi tertarik, penasaran. Setelah itu kita nikmati, ya enak juga, ya udah. Packaging ya. Packaging, jadi ya kira-kira gitulah. Jadi itu yang membuat industri olahraga di Amerika itu berbeda dengan negara lain, terutama ketika tapi, jadi waktu itu karena saya pelajari dari NBA tentang industrinya, saya suka dengan cara komisionernya, David Stern, almarhum. Dia visinya luar biasa, karena waktu itu basketball belum mendunia. Dia kalah populer dengan baseball. Nah akhirnya dia create sedemikian rupa, basketball itu value-nya naik. Itu tahun berapa kira-kira? 90-an. 90, oke. Value-nya naik, bisa global. Akhirnya diterima di hampir seluruh dunia, termasuk di Asia, termasuk Indonesia. Waktu itu ada penayangan NBA. Ya akhirnya brand NBA lebih global dibandingkan dengan olahraga yang lain yang ada di Amerika. Termasuk dia pertama kali dapat emas Olimpiade di Barcelona. Itu tahun 92 ya, Barcelona. Ya. Karena sebelumnya Amerika tuh kalah melulu di final. Kalau nggak kalah sama Yugoslavia, kalah sama Uni Soviet. Nah, jadi akhirnya dibuatlah Dream Team. Oh, Dream Team. Itu pertama kali Dream Team yaitu eranya Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, Patrick Ewing, itu ya Barkley, itulah yang top-topnya. Ya akhirnya nggak ada lawan. Nah itulah. Jadi sesuatu mereka berpikir gini, how create the value, and then dari value itu ya ujungnya how to selling, untuk make profit. Itulah cara mereka, dan di situ saya lihat, wah, saya berpikir Indonesia punya opportunity yang sama. Makanya waktu itu saya baca sebuah artikel di New York Times, bagaimana Brazil
ingin membangun liganya itu meniru apa yang telah dibuat oleh Premier League Di Inggris. di Inggris. Nah, kita tahu Premier League itu lahir setelah kasus Liverpool lawan Juventus di Champions League. Iya. Jadi setelah di bench, mereka ingin mengembalikan citra Liga Inggris yang sebelumnya nggak punya nilai. Dia tiru, dia adopt American football. Oke. Nah, dari situ hari ini kita lihat Premier League one of the best liga di dunia gitu. Ya, secara bisnisnya. Secara bisnis segala macam. Gitu. Jadi itu yang menjadi olahraga Amerika itu secara bisnis menjadi besar karena pendekatannya seperti itu. Ya karena dia mikirin buat yang penontonnya. Konsumennya. Ya, jadi kan sesuatu produk. Kalau nggak mikir penonton, hanya mikir pemiliknya, itu lama-lama mati. Itu pula mungkin ya kalau menurut analisa saya kenapa American football itu lebih berkembang karena untuk mengisi hari-hari di winter mungkin barangkali salah satunya. Enggak, jadi gini, memang ya sejarahnya beda ya. Kita Indonesia, kalau kenapa suka sepak bola? Tentu kita pertanyakan, kok orang Amerika suka American football? Ngapain sih? Gitu kan? Lalu kalau kita lihat orang Australia, dia suka rugby, ya kan? Tapi juga kita bilang, ngapain sih main bola gitu? Nah, kita ke India, cricket, main gitu doang kok jadi populer. Jadi nggak bisa kita meng-compare satu daerah atau satu negara, menyamakan apa yang jadi top mainnya olahraga di situ. Ya, di American football nggak ada yang bisa saingin. Sampai sekarang. Sampai sekarang tetap nomor 1 gitu. Nah, di Australia rugby, di India cricket. Saya pernah ke India, kok tiba-tiba kota New Delhi sepi karena ada pertandingan India lawan Pakistan. Jadi buat saya trademark seperti ini setiap negara beda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dia mempertahankan kok bisa Liga American Football-nya tetap nomor 1. Apa menurut Abang yang... Ya itu, dia mikirin. Nah, untuk mikirin itu tidak sekedar, nggak bisa juga dalam sebuah industri itu hanya mikirin produk. Dia harus memikirkan apa consumer needs gitu kan, Ya, apa yang jadi, dibutuhkan oleh konsumen. Ya, riset perlu. Maka kalau salah satu yang saya dapat itu, riset kayak salary cap itu hasil kajian di Princeton University. Nah, mereka melihat supaya ada permintaan, bagaimana nih untuk menjaga stabilitas liga. Karena pada saat itu harga pemain naik, loncat. Luar biasa, wah pemilik klub teriak. Wah ini gue antara pendapatan dengan income nggak seimbang. Lama-lama bankrupt. Nah, jadi menurut saya itu nggak ada yang bebas-bebas. Semuanya harus diatur ya. Dengan sistem yang bagus, prinsipnya win-win. Kalau penonton kita sajikan produk yang bagus, dia kan akan datang, dia akan nikmati. Itu yang namanya saya menikmati tontonan saya. Itu prinsip dasarnya sebenarnya. Nah, dari industrinya olahraga di Amerika, menurut Abang, yang Abang lihat income terbesar mereka itu dari mana untuk kan income pasti untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah industri itu kan pasti antara income dan cost itu harus seimbang dan malah income yang harus lebih besar kan sebenarnya. Ya seharusnya kan pendapatan harus lebih besar daripada biaya. Itu udah prinsip ekonomi lah ya. Prinsip ekonomi kan mengeluar sekecil-kecilnya mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya prinsip yang sama itu harus dimiliki oleh setiap olahraga yang ada di belahan dunia. Nah, salary cap itu salah satu menjawab itu. Jangan sampai pengeluaran jadi besar, itu besar pasar pada tiang, collab. Nah, makanya dibuatlah salary cap. Nah, pendapatan, hampir kita lihat semua olahraga yang ada di Amerika itu pendapatannya stabil. Ya terakhir sepak bola. Itu dari nol bisa sekarang profit gitu. Nah, selain tadi kita cerita produknya dinikmati, orang kan kelebihan olahraga ini dibandingkan musik dan film ada sifat fanatik. Fanatik itu kan menjadi negatif kalau disalahartikan, tapi dia menjadi positif, loyal kalau dia bisa kita maintain.
Nah, itu pendapatan terbesar olahraga. Itu kalau kita tahu adalah dari broadcast. Broadcast, Ya, TV. namanya broadcast right, ya kan? Makanya ada pertanyaan misalnya, kenapa Liga Italia tidak tayang di kita di jam Prime time kita. prime time-nya kita gitu, atau di Asia gitu. Liga Spanyol juga. Kenapa Liga Inggris mau? Ternyata pendapatan dari broadcast Liga Inggris itu 50-50. 50 di internet. 50% dari luar negeri, 50% dari dalam negeri. Jadi mereka mikirin yang harga 50% itu. Kan kalau nggak salah saya itu 5 juta pound sterling Nilainya. dalam negeri dan 5 juta luar negeri. Sedangkan Italia hampir 80% itu pendapatannya dari dalam negeri. Luar negeri nggak begitu laku gitu. Jadi mereka nggak lebih pikirin ke dalam negeri. Itu kenapa perbedaan jam tayang. Tapi terakhir ini saya lihat Liga Italia sudah juga mikirin di jam-jam tayang kita ya. Itu tinggal persaingan sebenarnya. Itu salah satu income terbesar dari industri. Kedua, karena tadi broadcast ditonton oleh jutaan orang, itu kan make value. Maka sponsor datang, pasang sponsorship segala macam. Kalau tadi baju di mana-mana di lapangan segala macam, itu salah satu kenapa industri olahraga itu maju. Tapi kalau kita hitung pendapatannya, nomor 1 itu broadcast, nomor 2 itu ticketing. Karena timnya bagus, ditayang terus orang datang nonton. Kan euforia di lapangan dengan nonton kan beda. Nah, jadi penjualan tiket tuh termasuk income nomor 2. Nomor 3 baru sponsorship. Baru keempat merchandise. Nah, merchandise itu kan kalau kita tadi loyalnya, kan kita pasti beli. Apapun ya, pasti dibeli. Misalnya kita penggemar Bandung, pasti beli baju Persib Bandung gitu. Persija, pasti beli baju Persija gitu. Saya penggemar New York, saya beli baju New York gitu. Jadi itulah namanya loyalitas tadi. Nah, saya pernah pengalaman secara di perusahaan itu, saya melihat, saya buat riset, ada klub Arema itu jadi sponsor minuman angker bir. Itu penjualan angker bir di Malang Raya itu naik 300%. Persib juga dulu pernah jadi sponsor Honda, penjualan Honda Jawa Barat itu naik. Jadi begitulah loyalitas orang terhadap produk olahraga. Nah, kalau ditanya urutannya mana? Broadcast, ticketing, sponsorship, baru merchandise. Di sepak bola ada khusus yang tidak dimiliki oleh, apalagi di Amerika tidak ada itu. Penjualan pemain. Player trading. Di Amerika, player trading itu nggak boleh. Karena itu melanggar undang-undang perbudakan di sana. Nah, bicara soal undang-undang, itu juga mungkin, Bang, di Amerika itu kenapa soal merchandise ini bisa kuat? Karena hak-hak tentang brand itu diakui dan dilindungi, seperti itu. Ya itu sebenarnya moral, etika sebuah industri harus dijaga. Karena mereka itu membangun brand itu dengan tidak murah. Jangan orang meniru. Nah, saya ada pengalaman di Asian Games. Itu kita namanya ambush marketing. Jadi ambush marketing itu sponsor utama, jadi sponsor, itu diganggu oleh saingannya. Biasalah itu. Ya, contoh misalnya di World Cup, kita tahu Adidas sponsor utama. Itu Nike udah ganggu tuh sekitar kota tempat World Cup itu. Itu ambush marketing. Saya pengalaman di Asian Games, ada produk hijau gitu, dia sponsor utama, diganggu oleh produk hijau lagi gitu. Nah, caranya dia masuk melalui pihak lain. Waktu Asian Games itu saya suruh copot, karena itu mengganggu. Itu namanya hak kan. Nah, ada orang juga lupa. Misalnya ada pertanyaan, kenapa kayak misalnya Asian Games sukses, itu salah satu kita memprotek sponsorship. Tadi ambush marketing itu saingannya selalu mengganggu. Nah, si pesaing itu
udah kontrak dengan GBK waktu itu. Sedangkan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah itu sudah buat kontrak dengan OCA. Dengan produk lain. Bukan. Oh, Menjaga semua produk yang menjadi sponsor utama Asian Games. Jadi ada syarat, lupa saya sebulan atau 5 minggu sebelum acara, itu semua venue sekitar itu harus bersih. Oke. Maka saat itu GBK gelabakan. Wah ini mesti copot. Saya bilang copot. Kalau nggak lo jadi masalah nih buat negara. Nah, itu contoh-contoh bagaimana diprotek. Nah, seharusnya kita liga, salah satu tugas liga adalah menjaga protection ini. Oke. Salah satu sukses Asian Games kami, karena kami kebetulan bidang saya, sponsorship, itu kami benar-benar menjaga klien kami. Oke, berarti karena banyak hal yang mau kita bahas tentang Asian Games, mungkin kita untuk khusus untuk satu segmen atau satu video membahas tentang bagaimana kan udah 8 tahun juga Bang, udah menjadi sejarah juga itu sebetulnya. Nah, saya kembali ke tadi soal broadcast menjadi satu utama dan kemudian yang kedua adalah tiketing. Kalau nggak salah dulu pernah ada image bagi sebagian klub di kita ya. Kalau CNN ditayangkan di TV, pendapatan penonton kurang ya kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana Bang lihat di Amerika apakah ya, itu kan konsep lama. Ya. Orang lupa. Ada orang nolak nggak masuk TV. Semua orang kan ingin masuk TV. Jadi kalau saya lihat tontonan di kita, itu broadcast kita pelit benar nayangin penonton. Euforia penonton di lapangan itu nggak pernah diupload. Yang ditayangin sepak bolanya aja. Lihat NBA. Reaksi penonton di cap ditayangin. Pakai layar di stadion. Ya kan? Yang masuk TV. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi kan membawa multi impact. Jadi gimana caranya supaya orang happy, supaya orang datang ke situ menikmati. Nah, juga dulu tuh ada isu kalau masuk TV nggak bisa main, gamenya nggak bisa diatur. Jadi macam-macam cara mikir menurut saya primitif yang harus ditinggalin. Padahal dengan masuk TV, seorang punya keinginan karena melihat oh gitu nontonannya ya. Itu ini sehingga keinginan orang untuk nonton juga ada. Toh yang disasar orang nonton itu kan nggak sebanyak yang di TV. Ya kan gini. Kita melihat suasana stadion lewat TV. Beda dengan kita kan kepingin datang. Iya, ada di situ. Iya kan? Menjadi bagian dari sebuah tontonan. Jadi pemikiran yang salah menurut saya kalau ada tayangan di TV penonton nggak mau datang. Iya. Itu pemikiran lama itu. Malah dengan ada tontonan orang kan melihat pingin satu saat mau nonton ke sana juga. Cuma kita how create di stadion itu supaya mereka terlibat menjadi bagian dari suasana gitu. Nah kita sekarang beralih tadi soal bagaimana industri terhadap klub-klub olahraga di sana. Nah di Amerika itu kan juga banyak membangun brand-brand atlet sendiri dibanding dengan klubnya sendiri. Orang lebih kenal selain di New York, Knicks misalnya kenal pemainnya juga dan ini. Bagaimana mereka tuh ya tadi itu impact TV. TV ini kan media lah. Kita nggak kenal Raffi Ahmad, tapi karena muncul di TV, jadi dia one of orang terkenal. Kita nggak kenal Luna Maya kalau nggak muncul di TV. Nah, karena ada TV tadi, bintang sepak bola tadi, bintang basket tadi ditonton orang, jadi terkenal. Makanya impact dari media ini orang jadi populer. Nah, kalau klubnya menang terus, otomatis akan melahirkan superstar. Misalnya Michael Jordan jadi superstar, atau di era Lakers pernah Magic Johnson, pernah juga Kobe Bryant. Gitu. Ada era juga Larry Bird. Gitu. Atau sepak bola, Maradona. Kan kalau nggak ada yang TV, cuma dengar radio. Kita nggak tahu siapa Maradona, namanya doang. Gitu. Impact dari media tadi, impact ada di TV tadi. Jadi populernya naik. Begitu popularitas, kita cenderung mencari hero. Kan? Orang yang kita banggakan. Kan? Nah, itulah. Kenapa kalau tadi pertanyaan kenapa individu jadi populer? Nggak mungkin dia individu populer, klubnya nggak populer. Nggak mungkin. Pasti dia bareng.
klubnya naik prestasi, dianya otomatis jadi bintang. Nah, kita kan melihat berbeda nih, karena Amerika itu sepak bola tidak terlalu populer, bukan olahraga paling populer di situ. Sementara di Eropa itu sepak bola itu populer karena mungkin salah satunya adalah perpindahan pemain. Nah, kalau di Amerika itu mungkin ya, sepengetahuan saya perpindahan pemain itu tidak terlalu sebesar sirkulasinya sepak bola di Eropa. Saya nggak tahu olahraga gini. Kalau di Amerika itu, kalau misalnya NBA, American Football, yang saya tahu baseball, itu trade pemain dengan pemain, dengan nilai kontrak yang sama. Oke. Misalnya pemain A dari klub B mau tukar dengan pemain B dari klub A, itu nilainya harus sama. Kalau nggak sama, harus tambah pemain lain. Gitu. Itu Ya, perbedaannya kalau perbedaan. Kalau di Eropa, dia jual kayak mungkin di Amerika dianggap ini perbudakan. Karena di Amerika punya undang-undang anti perbudakan, ini dianggap tidak equal itu. Tidak. Makanya perpindahan pemain transfer pemain di Amerika itu tidak terlalu megah atau gebiar seperti yang dia ya, di Eropa. karena kan beda. Iya, beda. Misalnya kayak contoh siapa ya? Bukan Michael Jordan lah, siapa misalnya. Pindah dari LA Lakers ke kalau nggak salah itu. Inilah contoh misalnya Doncic pindah ke Lakers. Itu ditukar dengan harga Davis yang punya nilai kontrak gitu. hampir sama. Kalau misalnya kurang, tambah satu pemain lain. Itulah bedanya apa player trading di Eropa dan ya, dengan industrinya di Amerika. Kalau di Eropa itu hampir tidak ada trading. Dia menjual. Iya. Jadi bukan trade. Dia jual. Nah, jadi kalau jual ya ada fee-nya segala macam gitu. Nah, selama Bang di Amerika itu lebih banyak klub mendevelop branding dia sendiri atau pemain? Oh, pertama pasti klub. Pemain itu kan nggak bisa naik kalau klubnya nggak kuat. Tapi sebenarnya sebagai individu itu sudah mulai muncul. Dia mulai dari di era dia masih NCAA. Waktu di draft itu, kalau dia prestasinya bagus, itu bakal bisa naik kan. Walaupun kadang-kadang dia tidak berada di klub yang lagi kuat. Karena biasa kan pemain bagus yang di draft itu diambil oleh klub yang lemah. Iya. Tapi kalau dia bisa bawa klub ini jadi bagus, itu nama dia cepat naik. Mungkin salah satu contoh pemain yang bagus di NCAA naik ke NBA kayak Shaquille O'Neal. Ya. Tapi ini satu contoh ya. Di era Michael Jordan. Jordan bukan pilihan pertama. Dia pilihan ketiga. Pilihan pertama Sam Bowie. Diambil oleh klub dari Portland. Kenapa nggak diambil Michael Jordan? Karena dia punya pemain yang setipe Michael Jordan, bintang juga, Drexler namanya. Jadi kalau diambil dua itu kan, maka diambil Sam Bowie. Sam Bowie klub turun. Chicago Bulls pilihan ketiga, diambil Michael Jordan. Michael Jordan. Naik gitu. Nah, contoh lagi, Kobe Bryant itu bukan pilihan pertama. Itu pilihan jauh loh. Jadi nggak semua itu menjamin. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana pemain ini besar, biasanya klubnya yang besar dulu. Nah, kita melihat juga bahwa Amerika kan juga terkenal dengan negara entertainment, perfilman di sana Hollywood ini segala macam ya kan. Nah, bagaimana abang melihat industri olahraganya ini berkembang dengan pendekatan entertain? Kayak kita lihat lah waktu Mike Tyson main, artis-artis Hollywood itu nonton dan itu di-shot oleh CTV. NBA juga gitu. Kemudian American football mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, abang melihatnya seperti apa? Jadi kalau dibilang entertain, jadi gini. Entertainment itu berarti kan hiburan lah ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah acara nggak entertain, kan kita boring. Kita nonton basket. Mungkin kalau kita tidak nikmati, itu jadi boring. Sama lah, apa aja yang kita nonton kalau kita nikmati kan jadi baik. Nah, jadi kalau dibilang entertain itu ada musik ya, itu nggak semuanya benar. Kita datang ke bola belum tentu ada musik, tapi kita nikmati gitu. Itu jadi entertain gitu. Tapi oleh Amerika,
dia combine. Musiknya dimasukin, segala macam. Nah, saya sebenarnya coba praktekkan ya, di event yang saya buat di Krasbon. Itu kan Krasbon tuh main 3-on-3 basket. Saya pernah satu mikir gini, saya nonton film Gladiator. Jadi ini inspirasinya datang gini. Ada film dulu namanya Ali, tentang cerita Muhammad Ali. Lagi saya nonton film Muhammad Ali, itu saya kayaknya terbawa benar. Akhirnya saya beli musik soundtracknya Muhammad Ali. Nggak enak tanpa filmnya. Film Gladiator tanpa musik itu tawar. Tapi karena digelitikin oleh musik, jadi tontonan jadi menarik. Itu mata diganggu, telinga kita. Jadi adrenalin kita naik. Nah, prinsip itu saya buat Krasbon. Saya pakai DJ, saya nggak puas. DJ-nya putar lagu sendiri, yang main basket sendiri, nggak nyambung. Akhirnya saya kotak-katik sendiri segala macam. Saya cari lagu yang beatnya cocok dengan main basket, terus saya lihat penonton kakinya goyang. Itulah kunci. Berarti dia menikmati. Nah, sempat saya bentrok waktu buat dengan streetball. Streetball itu teman-teman maunya hip hop. Saya bilang apapun tugas kita bagaimana menyenangkan penonton, bukan memaksa maunya kita. Itu kesalahan. Kalau kita memaksa dengan cara kita, penonton tidak menikmati, lama-kelamaan pasti gagal. Nah, prinsip tadi melayani, memservis, kalau kita ibarat punya restoran, memberi chef kita masakan yang bagus, enak, maka orang akan datang kembali ke restoran kita. Repeat order lah ya. Repeat order lah. Prinsip itu yang selalu dipegang oleh industri olahraga yang ada saya lihat di Amerika. Ya, mungkin selain itu ada juga kaitan dengan ini, Bang. Mereka itu, ya atlet itu memang mereka didik dulu dari bawah. Ada sport and development-nya juga. Misalnya kayak basket ada NCAA. Kemudian American football juga kampusnya lebih berkembang. Nah, bisa jadi, tapi gini, ada dream. Industri itu kan dream. Ya, muaranya. Dream ini harus kita create. Jadi semua generasi-generasi muda itu bercita-cita ingin menjadi pemain profesional yang nanti datang dari keluarga miskin bisa tiba-tiba jadi kaya. Kita kan everybody punya mimpi. Nah, tapi mimpi itu kemana? Kalau kita mimpi kita ingin jadi dokter, tentu kita ingin belajar ngarah ke kedokteran. Gitu. Tapi kita punya atlet arah ke sana. Pertanyaan kita, mungkin nggak mimpi itu terjadi kalau industrinya itu nggak memberi kita dream? Iya. Itulah kuncinya. Kuncinya adalah misalnya kita lihat di sepak bola, pemain Latin itu datang dari keluarga miskin. Yeah. Dia ingin pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. American football, di olahraga di Amerika itu datang dari keluarga yang orang di sana bilang, nah ini juga saya sedikit ini ya. Kalau di kita, black dianggap rasis, black tidak rasis. Di Amerika dibilang rasis itu kalau bilang negro. Di kita suka kali bilang orang hitam itu negro, itu rasis. Di kita di sepak bola, saya waktu jadi komdis itu dianggap bilang pemain hitam itu rasis. Tidak, karena kita bilang black man. Nah, datang orang-orang orang hitam Amerika ini kan rata-rata dari keluarga bawah ya. Nah, salah satu dream dia untuk merubah itu jadi atlet. Nah, itulah. Jadi patokannya lah membangun dream tadi. Kalau di kita sepak bola, liganya kita buat sedemikian rupa supaya timbul dream tadi. Baik, Bang Hassani, menarik sekali diskusi kita tentang bagaimana Amerika mengelola industri olahraganya dan semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi hal-hal yang positif bagi perkembangan industri olahraga Indonesia di Indonesia ke depannya. Baik, Sobat H Corner sekalian, ini bincang-bincang kita yang sangat menarik dan mungkin
banyak lagi hal yang bisa kita diskusikan dan kita bicarakan dengan Bang Hasani tentang industri olahraga dan semua tentang olahraga. Tonton terus di channel Hakoner ini dan jangan lupa juga bahwa Oksigen Denim juga tersedia di offline store di Kebon Kacang atau di Rawamangun atau di Basco City Mall Padang. Baik Bang Hasani, nanti kita ketemu lagi dalam perbincangan olahraga ke depan di waktu yang depan. Terima kasih. Makasih. Ya.